Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan membawakan materi mengenai Customer Defined Service Standard. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 3, yakni yang pertama ada saya sendiri, Najma Wamehnas dengan awalan NIM 21 dan akhiran NIM 1059, dan yang kedua ada Hanifah Azhara dengan awalan NIM 21 dan akhiran NIM 1083, dan yang terakhir ada Syeika Ramanil Hakim dengan awalan NIM 21 dan akhiran NIM 1086. Nah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Azhara dari kelompok 5 yang akan membahas materi tentang Customer Defined Service Standard. Nah, jadi Customer Defined Service Standard itu merupakan standar layanan pelanggan yang mengacu pada interaksi antara bisnis dan pelanggan serta harapan pelanggan yang dihasilkan. Nah, hal-hal tersebut itu meliputi respon, empati, resolusi, dan efisiensi yang dapat membuat hubungan pelanggan menjadi lebih dalam. Contohnya adalah perusahaan FeedX yang memiliki indikator kualitas layanan yang dirancang untuk memastikan bahwa perusahaan mencapai tujuannya dengan mencapai kepuasan pelanggan 100% setelah dinilai dari interaksi, transaksi, dan kinerjanya. Nah, caranya si perusahaan FeedX ini berbeda dengan perusahaan lain, yaitu dengan menggunakan umpan balik pelanggannya. Jadi, tidak semua perusahaan dapat menciptakan standar layanan yang dapat memenuhi harapan pelanggannya. Kemudian, perusahaan ini bisa menciptakan standar layanan pelanggan dengan membutuhkan proses perubahan dalam pekerjaannya yang sudah tertanam dalam perusahaan tersebut sejak lama. Kemudian yang kedua ada faktor-faktor yang memenuhi standar pelayanan. Yang pertama adalah standarisasi perilaku dan tindakan layanan. Nah, jadi maksud dari standarisasi ini adalah jadi kan setiap pelanggan itu mempunyai harapan yang berbeda-beda. Nah, dari harapan pelanggan tersebut itu akan diterjemahkan ke dalam standar kualitas tertentu bergantung pada sejauh mana tugas dan perilaku tersebut akan dilakukan dan dapat distandarisasi. Nah, kemudian standarisasi ini biasanya berisikan beberapa hal, diantaranya adalah proses sekuensial yang tidak bervariasi, sedangkan kustomisasi itu biasanya mengacu pada beberapa tingkat adaptasi atau dapat menyesuaikan dengan pelanggan itu sendiri. Kemudian yang kedua ada target dan sasaran layanan formal, yaitu perusahaan yang telah berhasil memberikan kualitas layanan yang tinggi secara konsisten dan akan dicatat karena telah menetapkan standar formal untuk memandu setiap karyawannya dalam memberikan pelayanan. Nah, kemudian perusahaan yang telah menetapkan target dan sasaran layanannya ini, mereka ini memiliki pemahaman yang akurat tentang seberapa baik mereka ini dalam melakukan layanan yang sangat penting bagi pelanggan mereka. Kemudian yang ketiga ada Customer Not Company Defined Standard. Nah, pada faktor yang ketiga ini, hampir semua perusahaan memiliki standar layanan dan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan oleh setiap perusahaan. Standar tersebut ditetapkan untuk mencapai tujuan internal perusahaan untuk produktivitas, efisiensi, biaya, maupun kualitas teknik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syeika Ramanil Hakim dengan NIM 210 810 20 10 86. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar layanan pelanggan dan juga cara mengembangkannya. Nah, yang pertama adalah tipe dari standar layanan pelanggan. Nah, dalam arti tertentu, standar layanan pelanggan itu adalah ekspektasi atau aturan untuk perilaku dalam setiap transaksi pelanggan dan bagaimana perusahaan itu ingin pelanggan merasakan pengalaman mereka dengan perusahaan mereka. Nah, pelanggan ini membeli itu berdasarkan pada emosi daripada logika ataupun alasan. Layanan pelanggan yang luar biasa ini akan menginspirasi perilaku pembelian di masa depan yang lebih dari sekedar data ataupun fakta. Nah, standarnya ada dua. Yang pertama adalah standar keras. Itu hal yang dapat dihitung, diatur waktunya, atau diamati melalui audit. Nah, itu seperti waktu pengiriman, waktu merespon. Lalu yang kedua itu ada soft standard atau standar lunak yang harus didokumentasikan menggunakan ukuran perseptual. Yang di dalamnya itu seperti sopan, dapat dipercaya, dan kemampuan berkomunikasi. Yang selanjutnya adalah mengembangkan standar layanan pelanggan. Nah, perusahaan seperti FedEx ataupun Zappos.com itu mengapa mempunyai standar layanan pelanggan yang terpuji? Karena proses umum
itu terdiri menjadi 8 langkah. Yang pertama adalah identifikasi urutan pertemuan layanan yang ada atau yang diinginkan. Nah, pertemuan layanan ini adalah bagian komponen yang diperlukan untuk menetapkan standar layanan di perusahaan. Dalam menetapkan standar ini, perusahaan itu harus memperhatikan kualitas pertemuan layanan, dan dengan demikian itu ingin memahami persyaratan dan prioritas spesifik pelanggan untuk setiap pertemuan layanan. Yang kedua adalah menerjemahkan harapan pelanggan ke dalam perilaku atau tindakan. Nah, menetapkan standar dalam istilah konseptual yang luas seperti meningkatkan keterampilan di perusahaan itu tidak efektif karena standar tersebut itu sulit untuk ditafsirkan, diukur, dan dicapai. Ketika perusahaan mengumpulkan data, itu sering sekali menangkap kebutuhan pelanggan dalam istilah yang sangat abstrak. Yang ketiga adalah menentukan standar yang sesuai. Nah, langkah selanjutnya itu melibatkan penentuan apakah standar keras ataupun lunak harus digunakan untuk menangkap perilaku dan tindakan tertentu. Kita perlu mengingat bahwa standar keras itu terdiri dari ukuran perilaku dan tindakan karyawan yang dapat diukur, sedangkan standar lunak itu berkaitan dengan masalah yang lebih abstrak, tidak mudah diukur, dan seringkali jauh lebih subjektif. Langkah yang keempat adalah mengembangkan pengukuran untuk standar. Jadi setelah perusahaan menentukan apakah standar keras ataupun lunak itu sesuai dan standar spesifik mana yang paling sesuai dengan kebutuhan pelanggan, perusahaan itu harus mengembangkan ukuran balik yang cukup menangkap standar itu. Langkah yang kelima adalah menetapkan tingkat target untuk standar. Tanpa langkah ini tuh perusahaan tidak mempunyai cara untuk mengukur apakah standar itu sudah dipenuhi. Setiap kali ada keluhan dan setiap kali masalah itu diselesaikan, karyawan itu dapat mencatat waktunya. Langkah yang keenam adalah lacak ukuran terhadap standar. Nah, bisnis yang sukses itu memiliki sistem berbasis fakta yang cermat dan komprehensif yang dapat memberikan informasi tentang operasi mereka sehingga mereka itu dapat memeriksa bagaimana kinerja perusahaan dibandingkan dengan standar lainnya. Langkah yang ketujuh adalah memberikan umpan balik terhadap kinerja kepada karyawan. Nah, setelah perusahaan melakukan langkah-langkah sebelumnya, mereka juga harus mengembangkan mekanisme untuk memberikan umpan balik tentang tindakan dan perilaku karyawan. Salah satu contoh umpan baliknya ini seperti pemantauan karyawan di perusahaan dengan departemen layanan pelanggan. Lalu langkah yang terakhir adalah memperbarui tingkat dan ukuran target. Nah, dengan ini itu dapat merevisi tingkat target, ukuran, dan bahkan kebutuhan pelanggan, sehingga kalau cukup teratur untuk memenuhi harapan pelanggan. Baik, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yakni kita akan membahas mengenai Developing Service Performance Indices atau mengembangkan indeks kinerja layanan. Nah, tentunya teman-teman sudah tahu bahwa keberhasilan sistem pelayanan itu dapat diukur dengan kepuasan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan harapan para pelanggan. Nah, pengukuran kepuasan ini merupakan salah satu aspek penting dari proses evaluasi kinerja, di mana tujuan akhirnya ini adalah memberikan pelayanan yang lebih baik, efisien, dan efektif berdasarkan kebutuhan para pelanggan. Nah, standar pelayanan juga merupakan tolak ukur yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan seperti komitmen atau janji yang dibuat oleh penyedia jasa kepada pengguna atau pelanggan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Nah, tentunya pelayanan yang berkualitas ini merupakan pelayanan yang cepat, menyenangkan, bebas kesalahan, yang mengikuti proses dan prosedur. Nah, kualitas layanan juga tidak hanya ditentukan oleh penyedia layanan, tetapi juga oleh layanan itu sendiri. Nah, dalam proses peningkatan kualitas juga merupakan salah satu hal yang penting yang perlu diperhatikan untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul dan yang akan datang. Nah, untuk mencapai tingkat kualitas itu diharapkan dalam proses peningkatan kualitas. Yang terpenting adalah bagaimana seorang pelayan atau layanan jasa itu dapat menemukan masalah dan bagaimana cara memenangkannya. Nah, di sini menurut Siagian tahun 2020 diperlukan peningkatan kualitas agar gap antara ekspektasi pelanggan dan kepuasan pelanggan ini dapat diperkecil. Nah, untuk dapat menganalisa gap tersebut perlu dipahami beberapa prinsip dasar dalam peningkatan kualitas. Nah, di sini ada 6 prinsip yang dapat diperhatikan oleh teman-teman semuanya. Ini yang pertama, mengenali siapa konsumen dan apa keinginan konsumen. Yang kedua, fokus pada proses.
Maksudnya proses di sini adalah proses dalam meningkatkan kualitas layanan tersebut. Kemudian yang ketiga, gunakan data untuk mengambil keputusan. Maksudnya yakni ketika kita mengambil keputusan, kita perlu mempunyai data-data yang valid untuk kita dapat mudah mengambil keputusan tersebut. Kemudian yang keempat, memahami variasi dalam proses dalam meningkatkan kualitas layanan tersebut. Kemudian yang kelima, menggunakan teamwork untuk memecahkan masalah. Nah, jadi dalam memecahkan masalah ini tidak harus kita memikirkan sendiri, namun kita juga bisa dengan membentuk teamwork sehingga dalam memecahkan masalah itu akan lebih mudah dan lebih cepat juga. Kemudian yang keenam, lakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan. Nah, dari sini kita ketahui bahwa dalam meningkatkan kualitas itu perlu dilakukan secara terus-menerus atau secara berkesinambungan. Nah, selain itu, perusahaan ini perlu mengikuti pengembangan standar yang ditetapkan oleh pelanggan. Nah, salah satu hasil dari mengikuti proses pengembangan standar yang ditetapkan pelanggan ini adalah indeks kinerja layanan. Nah, salah satu tujuan utama indeks ini adalah untuk mengomunikasikan hasil bisnis dengan cara yang sederhana dan jelas, baik secara fungsional maupun secara visual. Nah, perusahaan ini harus mengembangkan ketelitian dalam area pengukuran seperti yang mereka miliki dalam kinerja keuangan. Nah, indeks kinerja layanan ini merupakan gabungan komprehensif dari standar kinerja yang paling penting. Kemudian pengembangan indeks ini dimulai dengan mengidentifikasi serangkaian standar kebiasaan yang digunakan perusahaan untuk mendorong perilaku para pelanggan. Nah, dari sini tidak semua indeks kinerja layanan ini dapat berisi standar yang ditentukan oleh pelanggan, tetapi yang terbaik itu didasarkan pada standar tersebut. Nah, di sini sebagian besar perusahaan membangun indeks ini dengan cara 3. Yang pertama, memahami persyaratan terpenting dari pelanggan. Nah, perlu kita ketahui bahwa dalam membangun indeks ini seorang layanan jasa harus memahami apa aja kebutuhan atau syarat yang utama dari seorang pelanggan. Kemudian yang kedua, menghubungkan persyaratan ini dengan aspek-aspek yang nyata dan terukur dari penyedia layanan. Yang ketiga, menggunakan umpan balik atau feedback dari indeks ini untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah-masalah layanan. Nah, baik, untuk selanjutnya yakni dalam proses mengembangkan indeks kinerja ini, perusahaan harus mempertimbangkan hal-hal berikut saat mengembangkan indeks kinerja layanan. Yang pertama, jumlah komponen yang harus dimuat. Yang kedua, ukuran keseluruhan atau ringkasan apa yang akan dimasukkan dalam indeks kinerja layanan tersebut. Kemudian yang ketiga, apakah indeks ini harus diberi bobot atau tidak diberi bobot untuk memberikan penekanan yang lebih besar pada kinerja atribut yang dianggap paling penting bagi pelanggan. Kemudian yang keempat, apakah semua bagian bisnis seperti departemen, sektor, atau unit bisnis itu akan menggunakan ukuran kinerja yang sama. Nah, baik, itu merupakan salah satu materi terakhir atau pembahasan terakhir dari kelompok 3. Nah, sebelumnya saya akan membacakan kesimpulan pada penyampaian materi yang saya dan rekan-rekan saya sampaikan. Nah, jadi materi ini untuk mengkaji perbedaan antara pemahaman perusahaan terhadap harapan pelanggan dengan standar yang ditetapkan untuk memenuhi harapan tersebut. Nah, alasan paling penting ini untuk kurangnya penyedia layanan adalah standarisasi perilaku dan aktivitas layanan yang tidak memadai. Kemudian kurangnya proses penetapan tujuan kualitas layanan formal dan kurangnya standar yang ditentukan pelanggan. Nah, standar yang ditetapkan pelanggan ini merupakan inti dari penyampaian layanan yang tidak dapat diabaikan oleh pelanggan. Baik, itu tadi merupakan paparan dari saya dan rekan-rekan saya dalam materi Customer Defined Service Standard. Apabila ada kesalahan atau kurang yang berkenan dalam menyampaikan materinya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.